wasallam wa barak alaihi wa ala alihi. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah yang masih mengizinkan kita untuk berzikir, bersalawat kepada Nabi Muhammad, memuji Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad, mengharapkan syafaatnya Nabi Muhammad di dunia wal akhirah. Alhamdulillah, Allah masih berikan kita izin umur sehat wal afiat. Mudah-mudahan keistiqomahan ini Allah berikan kekuatan kepada kita agar kita selalu diberikan kenikmatan yang apa? Nikmat yang tidak terhitung begitu besarnya. Nikmat masih diizinkan lidah kita untuk bersalawat kepada namanya yang mulia, yang orang yang mulia, basyaran lakal basyar, manusia tadi tapi bukan seperti manusia. Maksudnya apa? Manusia yang agung karena keagungannya dimuliakan Sang Maha Agung. Manusia yang paling indah karena keindahannya dimuliakan oleh Sang Maha Indah. Manusia yang paling mulia karena dimuliakan oleh Sang Maha Mulia. Khataman Najmiyin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mubarak alaihi wa alihi al-mukarram mukhtarab. Khusus kita doakan guru kita Al-Habib Alwi bin Muhammad bin Zain bin Maula Bogor Abdullah bin Muqmatas. Semoga beliau disehatkan badannya, berkah rezekinya, berkah selamat dunia wal akhirat, panjang umur, amin ya rabbal alamin. Dan para asatid, pada hadirin yang hadir pada hari ini yang begitu banyak, tidak disebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takjim ana kepada antum semuanya. Mudah-mudahan sehat wal afiat, amin ya rabbal alamin, dan panjang umur. Sebagaimana disebutkan oleh aslafun salih kita, bahwasanya disebutkan nikmat yang paling besar yang kita harus bersyukur, satu, nikmat Allah masih berikan kita kesempatan untuk memandangnya wajah-wajah daripada orang-orang soleh, seperti mana yang disebutkan oleh Habib Ali ibn Muhammad Al-Habsi yang belum lama diadakan haulnya. Makanya tadi dibacakan qasidah ya Habibana Ali Syirillah. Kita membacakan qasidah ya Habibana Ali Syirillah, mengharap berkahnya dari pengarang Maulid Sudara yang belum lama, bahkan sampai saat ini belum selesai agenda daripada haulnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkahnya dari beliau dan mendapatkan berkahnya dari Ali bin Muhammad Al-Habsi, dan dibacakan Maulid Adiyal Ulami walaupun bukan karangannya, namun kita berharap dengan berkatnya Maulid Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan yang begitu melimpah pada kita hari ini, amin ya rabbal alamin. Seperti mana disebutkan Habib oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi, pengarang Maulid yang besar, disebutkan dalam qasidahnya ya Habibana Ali Syirillah, beliau mengatakan dalam bait qasidahnya, dalam qasidah Allahu Allahu ya Allah, Allahu 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 ya Rabbi shalli alal mukhtar ahli syaraf. Dalam qasidah tersebut ya Allah Allahu ya Rabbi shalli alal mukhtar ahli syaraf, disebutkan di situ oleh Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi, beliau mengatakan bakhti man qad ra'ahum aw ra'a man ra'ahum, beruntunglah orang yang melihat orang soleh atau orang yang pernah melihat orang soleh. Orang yang memandang wajahnya orang soleh seakan-akan dia telah apa? Telah mengingat Allah, mengingat Nabi Muhammad. Makanya pasanglah foto aulia di dalam rumah-rumah kalian, agar apa? Ketika kalian melihat habaib, siapapun habibnya, secara otomatis kita mengingat bahwa habib itu adalah cucunya Nabi Muhammad. Otomatis ketika kita melihat di sini, contohnya kita melihat habaib, di sini lihat Habib Umar bin Habib, otomatis kita ingat dengan datunya Nabi Muhammad. Otomatis kita bakal ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebagaimana disebutkan ila in auliya Allah ilahum fi kuburihim, sesungguhnya para aulia Allah mereka hidup dalam kuburnya, bangkit dalam kuburnya. Dikisahkan dikisahkan di kota Tarim kalau nggak salah, ada satu orang yang bejat, yang bejatnya sampai orang kampung situ tahu tentang kerusakannya. Sampai ketika dia orang pemuda ini wafat, akhirnya apa? Tidak ada satu tempat komplek pemakaman yang mau nerima itu orang jenazah itu. Dengan alasan ini kalau orang yang pendosa dimakamkan di sini menjadikan musibah, bala. Karena al-bala ya'ud, bala itu menyeluruh. Satu yang berbuat maksiat semuanya kena. Makanya itu lihat, salah siapa ya sekarang kita melihat musibah yang menimpa di Cianjur. Gempa yang terhenti, gempa yang tidak berhenti. Jangan salahkan para masyarakatnya. Banyak orang, oh ini gara-gara masyarakatnya maksiat. Oh ini gara-gara ada tempat pelacuran yang dibiarkan. Bukan karena, jangan kita menyalahkan apa dari sebab masyarakatnya, tapi apa? Salahkan kemana tuh para ulamanya. Karena kebanyakan para ulama hanya memfokuskan, ulama sekarang kebanyakan fokus dirinya sendiri. Yang penting, oh biarin deh orang maksiat, bodo amat. Yang penting kita istiqomah. Biarin orang yang main warnet, yang nonton film-film nggak jelas dalam warnet.
yang mabuk, yang pacaran, yang zina, bodoh amat. Yang penting kita sholawatan aja. Yang penting kita berzikir aja. Nah, sebab dibiarkan pelacuran seperti itu, maksiat seperti itu, maka akan menjadikan sebab musibah yang Allah turunkan kepada kampung tersebut. Sebagaimana pernah terjadi, kalau nggak salah di zaman Asy Abdul Ghani Al-Jailani, apa di Imam Ghazali radhiyallahu anhu, buka di situ dikisahkan ada satu kampung yang jumlahnya 70.000 orang. 70.000 orang. Ibadahnya seperti para nabi dan rasul. Salat malamnya nggak pernah ketinggalan. Tadarus Qur'annya, zikirnya, salatnya, puasanya, pokoknya ibadahnya seperti para nabi dan rasul, saking banyaknya. Ada yang mengatakan Al-Qur'an setiap harinya, ada yang baca zikir, salawat, macam-macam. Tapi itu 70.000 penduduk Allah musnahkan, hancur dan mati semua orang-orangnya semua. Ditanyakan, wahai Syekh, kenapa kok ini kampung yang terkenal dengan banyak zikirnya, bahkan hampir sama dengan para rasul, banyak ibadahnya, kenapa Allah hancurkan ini kampung rata semuanya? Kenapa? Nah, mereka ibadahnya seperti pada nabi dan rasul, tapi maksiat di sekelilingnya tidak mereka hiraukan, tidak mereka nasihatin, sehingga menjadikan sebab turunnya bala, hancur semua kampung tersebut. Nggak mungkin satu tempat, 3 panjang lebar sedikit, 3 tempat. Contoh, di sini 3 tempat, di sini tempat ibadah. Yang ngomong ibadahnya bilang, biarkan ini yang tempat maksiat, biarin aja. Yang penting kita tetap masih istiqomah. Kira-kira kalau Allah berikan gempa bumi kepada tempat maksiat itu, apakah yang digembakan tempat maksiatnya doang? Hah? Hebat kalau gitu tuh, fenomena alam luar biasa. Yang lain nggak ada gempa, rumah itu doang, nggak mungkin. Oh, ini kan masjid, ini majelis taklim, ini tempat maksiat, digempain tempat maksiat doang. Apakah mungkin? Nggak mungkin. Kalau digempain yang mana kena? Bukan rumah ini doang, yang ini kena nggak? Kena nggak? Nggak mungkin Allah gempakan satu rumah doang. Itulah sebabnya al-bala ya'ud. Bala itu menyeluruh. Satu yang berbuat maksiat semuanya akan kena. Itulah hadirin hadirat malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu kita berdoa semoga Allah berikan taufik wal hidayah kepada orang-orang yang masih bangga dengan maksiatnya. Mudah-mudahan Allah berikan taufik wal hidayah sehingga mereka bertaubat kepada Allah dan menjadikan sebab Allah singkirkan musibah menjadi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, kedua, tidak panjang lebar. Kita hanya mewakili, mungkin di sini biasa diaji kita, bahwa cara disebutkan oleh Habib, disebutkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhum warda, beliau mengatakan, man azama bin maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyaul Islam. Siapa orang yang menganggungkan maulid Nabi, bukan berarti setahun sekali, bukan. Makanya kalau mau mengenang Nabi Muhammad jangan setahun sekali, setiap hari kita bersyukur. Seperti mana disebutkan dalam kitab Al-Imam Bushiri, dalam kitab Burdah, Muhammadun syukruhu fardun ala al-umami. Muhammad, Nabi Muhammad syukruhu, mensyukurinya, fardun ala al-umami, wajib bagi umatnya. Jadi mensyukuri Nabi Muhammad wajib, setiap harinya kita bersyukur. Bersyukur, alhamdulillah kita lahir dalam keadaan Islam. Kita lahir dalam keadaan kita punya bapak Islam. Begitu banyak orang yang lahir dalam keadaan bukan Islam. Lahir ternyata ibunya Cina, lahir ternyata ibunya Kristen, lahir bapaknya Cina, lahir bapaknya Kristen. Kita bersyukur Allah jadikan kita lahir dalam keadaan Islam dan menjadi umatnya Nabi Muhammad. Makanya bersyukurlah kita sebagai umatnya Nabi Muhammad, Nabi yang paling mulia dan tidak ada kekhususian. Nabi Muhammad dan umatnya Allah berikan keistimewaan, kekhususannya, khusus hanya untuk Nabi Muhammad, khusus untuk umatnya Nabi Muhammad, dan tidak diberikan kepada umat yang lain, khusus kepada umatnya Nabi Muhammad. Di antara nikmatnya apa? Di antara nikmatnya itu zaman dahulu itu orang kalau punya dosa, seperti mana Nabi Adam mengatakan, ketika aku dikeluarkan dari surga, ketika itu aku dipisahkan oleh aku punya istri Siti Hawa selama 450 tahun, dipisahkan oleh Siti Hawa. Akhirnya Allah SWT mempersatukan aku lagi. Aku diampunin oleh Allah ketika aku berada di Makkah. Ketika Nabi Adam berada di Makkah, baru Allah ampunin dosanya. Nabi Adam berdoa, bahkan dalam Al-Quran ada doanya Nabi Adam, Rabbana jalamna anfusana wa hina takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami orang zalim, wa hina takfir lana, kalau engkau tidak ngampunin kami, maka kami menjadi orang-orang yang celaka, yang nggak bakalan selamat. Nabi Adam berdoa puluhan tahun nggak diampunin, tapi Nabi Adam memohon, ya Allah ampunin dosaku
berkat tulisan yang ada di dinding surga. Nama apa dalam dinding surga? Nama Muhammad Rasulullah. Muhammad dan Allah yang disantumkan dalam satu nama yang berjajaran. Dari mana engkau tahu, wahai Nabi Adam, wahai Adam? Padahal ini orang belum aku ciptakan. Aku tahu ini orang belum diciptakan. Namun aku meyakini tidak mungkin engkau sandingkan, kau sandarkan dua nama yang sejajar dengan namamu, melainkan orang tersebut adalah orang yang mulia. Jadi aku tahu siapa Nabi Muhammad, siapa Muhammad, walaupun Muhammadnya belum diciptakan olehmu ya Allah. Tapi aku mendengar dari malaikat Jibril sesungguhnya. Seperti mana dalam mulut Syabdurat Habib Ali bin Al-Habsyi dalam pasal, kalau nggak salah dalam pasal amma ba'du fa'alamat alaqat iradatullah fil ilmi godim bidihuri tasrib bil basyari garim bitakrimin wa takrim afadatul qudatul bakhara bini'ati wasiatul ghamira fan falaqa batu tasbir fil alamin gabir. Dalam dalam pasal tersebut disebutkan qala ya Jabir innallaha qabla al-asya. Berkata Jabir, innallaha sesungguhnya Allah qabla al-asya, sebelum menciptakan qabla al-asya langit bumi surga neraka. Qabla al-asya nuran nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nur. Allah ciptakan cahaya Nabi Muhammad dari cahayanya Allah SWT. Sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, sebelum Allah ciptakan langit, menciptakan bumi, gunung, lautan, daratan, semua sebelum Allah menciptakan seluruhnya dunia ini, yang pertama Allah ciptakan cahaya baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Adam diampunin dan dimasukkan lagi ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun jangan menganggap Nabi Adam itu punya kesalahan, tidak. Nah, semua nabi la khata'un, tidak akan punya sifat yang namanya salah. Nah, semua nabi nggak mungkin punya sifat salah. Banyak orang yang mengambil dalil begitu. Maksud di situ bukan berarti Nabi Adam punya salah. Itu udah kadarnya Allah. Bayangkan ketika Nabi Adam dan Siti Hawa memakan buah khuldi, maka tumbuhlah aurat yang ada pada jenis laki-laki dan Siti Hawa. Coba kalau nggak makan buah khuldi, ente nggak bakal ada sampai sekarang. Ente nggak bakal ada. Kenapa? Dari mana ente mau bikin anak? Olos tuh badan, mau ngadu sama tembok. Itulah makanya ada silsilah di situ, ada kekhusyuhan. Kenapa Allah jadikan Nabi Adam untuk memakan buah khuldi? Singkat yang kedua disebutkan ketika Nabi Muhammad melihat di Madinah dulu ada seorang kafir Yahudi. Nabi Muhammad menghampirinya. Apa kata Nabi Muhammad? Kenapa engkau berpuasa di setiap 10 Muharram? Akhirnya orang Yahudi bilang, saya berpuasa di setiap 10 Muharram karena aku bersyukur atas selamatnya Nabi Musa dari kerjaan Firaun. Jadi kerajaan Yahudi itu puasa 10 Muharram dengan niat bersyukur atas selamatnya Musa dari kerjaan Firaun. Nabi Muhammad spontan mengatakan, "Fa nahnu ahaqqa qaula bi Musa minkum." Minkum bukan minkum daripada engkau. Kalau minkum beda artinya. Kalau minkum maksudnya kepada engkau. Fi'il amr disebutnya perintah. Fa nahnu ahaqqa qaula Musa minkum. Sesungguhnya aku lebih mengetahui tentang Nabi Musa minkum daripada engkau. Seandainya aku ada usia sampai tahun depan, maka aku akan berpuasa di 9 Muharram yang disebut dengan puasa Tasu'a. Agar apa? Agar tidak bertasabuh. Maksudnya apa? Jangan sampai nanti kita ini puasa bukan ngikutin Nabi Muhammad, tapi ngikutin Yahudi. Nauzubillah min dzalik. Makanya Nabi Muhammad berpuasa di 9 Muharram agar kita puasa 10 Muharram bukan puasa ngikutin Yahudi selamatnya Musa, tapi kita berpuasa di 10 dan 9 dan 10 Muharram kita bukan ngikutin Yahudi, tapi ngikutin Nabi Muhammad SAW. Ada umumnya orang yang sering melihat, oh berarti Nabi Musa diselamatkan gara-gara punya pedang bisa membelah laut. Bukan karena pedangnya yang bisa membelah laut. Terus orang melihat perahunya Nabi Nuh. Oh Nabi Nuh selamat gara-gara bikin perahu. Bukan dari perahu. Coba aja sekarang kumpulkan satu kota Bogor, patungan seorang 200.000. Buat apa Bib? Bikin kapal segede-gedenya, segede PTM tak kapal. Tetap, kenapa bikin kapal gede amat? Nanti kalau kiamat selamat, nggak ada yang selamat nanti. Oh, nanti mau bikin perahu kayak Nabi Nuh. Nabi Nuh bukan karena perahunya. Kalau Nabi Nuh selamat gara-gara perahu, sekarang pasti orang bakal berbondong-bondong bikin perahu segede-gedenya. Jadi namun terjadi tsunami, mau tinggalan sebuah kapal, bukan karena kapal. Terus Nabi Yunus, Allah selamatkan dengan ikan yang memakan ikan nun disebutnya.
Itu Nabi Yunus selamat. Oh, berarti Nabi Yunus diselamatkan gara-gara lauk. Mun entel gara-gara lauk di dahat puhiu mun entel. Nabi Yunus disimtakan apa? Diselamat, disembunyikan dalam perutnya ikan nun. Nah, ente mengikuti Nabi Nuh, mengikuti Nabi Yunus. Bukan ngikutin Nabi Yunus, ente ngikutin siapa? Bunuh diri bisa. Loncat ke laut, kenapa? Biar diselamatin dari kerjaan, biar diselamatin sama ikan. Bukannya diselamatin, makan ente mayu. Tapi Allah menggerakkan ikan untuk menyelamatkan daripada Nabi Yunus. Terus nabi-nabi yang lain, Nabi Nuh, Nabi Musa. Nabi Musa diselamatkan dari Firaun. Nabi Yunus diselamatkan oleh ikan. Nabi Nuh diselamatkan oleh perahu. Bukan karena itu. Tahu nggak kenapa sebabnya? Semua para nabi Allah selamatkan. Nabi Musa diselamatkan dari kejangan Firaun. Nabi Yunus diselamatkan dari siksanya daripada orang-orang kaum Namrud. Sehingga apa? Dijadikan masuk ke dalam ikan. Nabi Ibrahim Allah selamatkan dari api yang begitu besar yang dibakar oleh kaum Namrud. Nabi Ismail Allah selamatkan ketika disembelih. Allah gantikan dengan kambing yang turun dari langit. Allah selamatkan Nabi Musa dari goncangan Firaun di belah laut. Nabi Nuh perahu. Bukan karena itu. Nabi Ibrahim diselamatkan oleh Allah dari api Namrud, api yang begitu besar berubah menjadi air. Nabi Yunus selamatkan ikan, bukan karena ikan, bukan karena perahu. Tapi apa? Banyak yang kita nggak tahu. Tahu sebabnya? Allah selamatkan Nabi Adam. Kenapa Allah selamatkan Nabi Adam? Kenapa Nabi Nuh bisa selamat? Bukan karena perahu, bukan karena ikan. Tapi sesungguhnya para nabi dan rasul mereka selamat karena pada tulang sulbinya ada cahaya baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Nuh Allah selamatkan karena apa? Karena dalam tulang sulbinya Nabi Nuh ada cahaya baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Adam Allah selamatkan, Allah masukkan ke dalam surga. Berkat apa? Karena pada tulang sulbinya Nabi Adam ada cahayanya baginda Nabi besar Muhammad. Nabi Musa, Nabi Isa, semua para nabi selamat sebabnya satu. Gara-gara apa? Pada tulang sulbinya ada cahaya baginda Nabi besar Muhammad. Yang kedua, singkat, karena waktu pun sudah agak malam. Yang kedua dikatakan di dalam salah satu azhar disebutkan di sini man ittaqa darhuma fi qira'ati maulid Nabi Muhammad SAW fakana sahwal ijwaduhu badra wa khin. Barang siapa yang membelanjakan untuk menjamu-jamu di sini, ente yang punya duit sumbangin. Buat apa? Buat kopi ke, buat apa ke? Barang siapa yang memberikan, membelanjakan 1 dirham. 1 dirham dulu kalau sekisaran berapa itu? 10.000 kalau nggak salah. Kurang lebihnya 1 dirham itu 1.000 berarti itu. 10.000 ya? Kurang lebih segitu. Maka walaupun dia nyumbang walaupun 10.000 saja, orang di situ, barang siapa yang membelanjakan 1 dirham untuk mengadakan pembacaan maulid, maka dia seakan-akan ikut serta menyaksikan perang Badar. Radhiyallahu anhu warda, pahala yang begitu besar. Ente kalau ngalamin perang Badar tuh pahalanya besar, apalagi kalau ngebantu. Kalau sekarang ente bukan ngalamin perang Badar, perang jeung sampul pepe. Ngalamin jeung gas air mata, ya. Ya, yang terakhir disebutkan man khadara maulid Nabi Muhammad, barang siapa yang hadir di acara maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azamaha qadrahu faqad fajal bil iman la yakhrujut ila dunya bil iman. Barang siapa yang man khadara, barang siapa yang menghadiri maulid Nabi Muhammad, memperingati maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengagungkan maulid tersebut, maka apa? Allah akan angkat derajat beliau sama sesungguhnya ia akan memperoleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Itu orang yang mengadakan maulid Nabi Muhammad. Dan disebutkan juga yang tak kalah penting, yang luar biasa, disebutkan oleh para ulama, disebutkan bahwasanya barang siapa man agama keimanan dan dengan kebahagiaan. Barang siapa man azam bi maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kana sibaban li qira'atin la yakhrujut min ad-dunya illa bil iman wa yadkhulul jannah bi ghairi hisab. Barang siapa man azam bi maulid Nabi Muhammad, siapa orang yang mengadakan, menjadikan sebab terjadinya maulid. Contoh, ya Habib Alwi bikin maulid di sini. Nah, Habib Alwi hanya membuka majelisnya.
Nah, kalian yang membantunya dalam hal apapun itu sehingga terjadinya acara tersebut. Barang siapa yang menjadikan sebab terjadinya acara, kalau di majelis anak kebanyakan disebutnya dengan tim nyari dana, ngetrek. Nah, berkat mereka para kru-kru yang istiqomah mencari dana, dengan kerja kerasnya para kru yang mencari dana sehingga terwujudnya acara. Jadi kalau melihat anak bisa mengadakan acara, bisa mengadakan maulid, pada umumnya anak hanyalah wasilah kumpulnya kalian di sini. Tapi terjadinya acara bukan karena anak. Acara tidak akan bisa terjadi kalau bukan bantuan dari kalian para pewarisnya, para pejuang-pejuang dakwah Nabi Muhammad. Makanya begitu besar. Makanya zaman sekarang banyak orang yang malas untuk mencari dana dengan alasannya sakit, demam begitu. Padahal ketahuilah kalian sedang menjadi khodamnya Nabi Muhammad, pembantunya Nabi Muhammad. Siapa yang ngebantu dakwahnya Nabi Muhammad, nanti di akhirat Nabi yang akan ngebalas dalam perbantuan kalian. Dan disebutkan bahwasanya tadi barang siapa yang membelanjakan yang disebutkan hadara di maulid Nabi Muhammad sibabun, yang terjadi dari hal tersebut la yakhrujut minad dunya, tidaklah nanti ini ente kalau meninggal dunia melainkan ente meninggal dalam membawa banyak iman, beriman kepada Allah Taala. La yakhrujut minad dunya illa bil iman, tidaklah nanti kalian wafat dalam keadaan beriman, wa yadkhulul jannah, dan masuk surga di hisab, tanpa dihisab. Sallu ala Muhammad. Siapa yang mau meninggal tanpa dihisab? Semuanya mau, cuma jangan banyak alasan. Bayangkan tuh, orang-orang bi ghairi hisab, yadkhulul jannah bi ghairi hisab, masuk surga tanpa dihisab. Tandanya apa? Nanti pas meninggal nggak ditanya lagi, mantra buka nggak ditanya lagi. Nanti melewatin padang mahsyar sejengkal matahari nggak bakal lewat itu lagi. Sirat yang panjangnya 3.000 tahun, nanjak 1.000, lurus 1.000, ke bawah 1.000 tahun, 3.000 tahun. Jalannya sangat tipis, bahkan kata ulama belum untuk mencapai dari sirat. Baru kita mau menghadap daripada perjalanan itu, jembatan itu, kaki kita terbelah, saking panasnya dan begitu tajam perjalanan sirat, dan jatuh ke dalam api neraka jahanam. Nauzubillah. Nah, orang yang bighairi hisab, la yakhruju min dunya illa bighairi hisab, orang yang meninggal tanpa dihisab nggak bakal melewatin sirat, langsung masuk surga bersama Nabi Muhammad. Makanya itu kesempatan yang besar. Makanya apalagi sekarang masih mumpung ada maulid, hadirin ke maulid, hadirin, lawan tuh hawa nafsu, lawan. Apalagi kalau kita bisa, ayo sumbangkan tuh hartanya untuk maulid, agar kita menjadikan sebab terkumpulnya acara tersebut. Kalau kalian mengadakan acara, membantu acara, sebab kalianlah acara itu kan terjadi. Bagaimana kalau itu terjadi, pahalanya begitu banyak untuk kalian. Sebab contoh terakhir, Ustaz Soleh contohnya. Ustaz Soleh ngajak kepada si Maulana untuk pergi ke dalam masjid. Dapat pahala nggak Ustaz Soleh? Dapat pahala nggak? Berarti si Maulana sholat karena diajak siapa? Ustaz Soleh. Dapat pahala nggak dia? Ngajak satu orang doang. Bagaimana kalau mencari dana, mengumpulkan uang? Gara-gara kalian mencari dana, terjadinya acara maulid. Setelah terjadi acara maulid, banyak orang yang hadir pada sholawatan. Tinggal hitung berapa tuh pahalanya yang kau dapatkan di situ. Kalau mengajak satu orang saja ke masjid dapat pahala. Bagaimana dengan sebabnya kalian terwujudnya satu acara, maka kalian menjadikan sebab orang pada sholawatan, itu pahalanya sendiri. Tidak akan terhitung. Hadirin hadirat merakan Allah SWT, itu yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Namun sebelum ditutup, Fakir mohon untuk membacakan suratul Fatihah untuk daripada saudara Muhammad Israel al-Hijniyah wa likum salihatin ila hadratin Nabi sallallahu alaihi Fatihah. Dan Fakir mohon izin juga